Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basil Aftar dengan NIM D1B1 19077 dari jurusan Agroteknologi kelas A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas teknologi produksi tanaman pada lahan suboptimal, yaitu tugas mandiri 1. Baik, yang pertama yaitu lahan. Lahan merupakan lapisan tanah atau medan yang meliputi tanah, geologi, hidrologi, atmosfer, dan seluruh makhluk hidup di dalamnya, termasuk aktivitas manusia seperti drainase, terasering, dan irigasi. Suboptimal berarti tidak subur, marginal, potensi rendah, miskin sumber daya, rapuh, atau terdegradasi yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembukaan lahan secara besar-besaran maupun terjadi secara alami seperti kurangnya ketersediaan air, kondisi masam yaitu pH rendah, pasang surut yang tidak terduga, keracunan dan nutrisi tanaman yang buruk, dan lapisan tanah yang tipis. Jadi, di mana lahan suboptimal merupakan lahan yang menghasilkan panen yang kurang maksimal, di mana produktivitasnya rendah, pengembalian ekonomi yang berkurang, dan keterbatasan yang parah. Baik, di sini lahan suboptimal disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal, di mana faktor internalnya disebabkan oleh fisik, kimia, biologi, dan bahan induk. Dan faktor eksternalnya yaitu curah hujan yang tinggi dan suhu yang ekstrim. Baik, di jenis-jenis lahan suboptimal. Pada jenis-jenis lahan suboptimal terbagi menjadi dua, yaitu lahan kering dan lahan basah, di mana lahan keringnya yaitu lahan kering masam, dan yang kedua lahan kering beriklim kering. Dan pada lahan basah terbagi menjadi tiga, yaitu lahan rawa pasang surut, lahan rawa lebak, dan lahan gambut. Strategi dan prospek masa depan melakukan pertanian di lahan suboptimal. Di sini ada tiga strategi dan prospek masa depan. Yang pertama, pengolahan lahan untuk mengatasi kondisi tanah yang masam, hara yang buruk, lapisan tanah yang tipis, dan keadaan tanah yang perlu diperbaiki dalam aspek termasuk fisik, kimia, dan biologi. Yang kedua, tentang pengolahan air. Aspek ini sangat penting baik di lahan kering maupun di lahan basah, di mana di lahan kering bertujuan untuk menyediakan air untuk irigasi, sedangkan di lahan basah berfungsi untuk mengatur air. Dan yang ketiga yaitu seleksi kultivar, yaitu untuk membuat tanaman adaptif dalam kondisi suboptimal untuk menghasilkan panen yang optimal. Baik, di sini lahan-lahan yang termasuk menjelaskan dari gambar A sampai I. Yang pertama yaitu lahan kering beriklim kering, karena di mana kita bisa lihat di sini intensitas cahaya yang didapatkan pada lahan ini sangat tinggi, dan tanaman-tanaman yang dibudidayakan ataupun tumbuh di sekitar lahan tersebut cenderung kerdil. Jadi itu cekaman yang terjadi, yaitu cekaman abiotik yang terjadi karena disebabkan oleh intensitas cahaya yang cukup tinggi dan ketersediaan air yang kurang. Gambar B bisa kita lihat pada lahan ini. Ini juga termasuk lahan kering beriklim kering, di mana pada lahan tersebut untuk juga terdapat intensitas cahaya yang sangat tinggi, di mana bisa kita lihat pada gambar ini. Untuk intensitas cahaya yang didapatkan pada lahan tersebut cukup tinggi, dan tanaman-tanaman pada lahan tersebut tidak dapat kurang akan unsur hara, di mana terlihat dari gambar tersebut lahan tersebut cenderung kering dan gersang. Baik, untuk gambar C yaitu di mana bisa kita lihat ini termasuk karakteristik lahan gambut, di mana pada lahan ini ditanami tanaman-tanaman tahunan, yaitu di mana tanaman tahunan membutuhkan ketersediaan air yang cukup banyak maupun
intensitas cahaya yang lumayan tinggi. Dan di sini kita bisa lihat tanaman-tanaman yang ditanam yaitu tanaman kelapa sawit, di mana tanaman kelapa sawit itu membutuhkan tempat yang cukup, ketersediaan air yang cukup tinggi. Baik, untuk yang keempat yaitu pada gambar ini, di sini terlihat karakteristik lahan rawa lebak, di mana pada lahan ini terdapat vegetasi akan tumbuhan yang cukup banyak, karena di mana lahan rawa lebak terjadi pada saat musim hujan yang cukup tinggi yang menyebabkan genangan, sehingga air yang tergenang pada lahan tersebut akan cukup banyak, dan pada musim kemarau lahan tersebut akan menipis akan ketersediaan air karena terjadinya penguapan yang terus-menerus. Yang kelima, kita lihat di sini adalah lahan kering beriklim kering, di mana pada gambar tersebut dapat kita lihat untuk tekstur tanahnya itu sangat lumayan kering, dan intensitas cahaya yang diterima oleh lahan tersebut sangat banyak, di mana kita bisa lihat vegetasi-vegetasi tanaman dan tumbuhan yang ditanam lumayan banyak dan namun kerdil-kerdil, sehingga menyebabkan sehingga karakteristik yang kita dapat di sini yaitu lahan kering beriklim kering. Yang keenam yaitu lahan kering, yang pada gambar tersebut yaitu lahan kering beriklim kering, di mana pada lahan ini ditanami tanaman-tanaman seperti jagung, di mana tanaman jagung sangat potensial ditanam pada lahan kering, yang disebabkan karena tanaman jagung biasanya ditanam pada saat musim-musim kemarau, di mana membutuhkan intensitas yang cahaya yang cukup banyak. Dan pada lahan ini dapat kita lihat tanahnya lumayan kering, cukup kering dikarenakan intensitas cahaya yang cukup banyak dan ketersediaan air yang kurang. Yang ketujuh yaitu pada lahan ini dapat kita lihat yaitu lahan rawa pasang surut, di mana adanya sungai ataupun laut yang terjadi yang di samping lahan tersebut, yang menyebabkan tanah pada lahan ini tergolong masam, di mana tingkat salinitas tanah yang cukup tinggi disebabkan oleh kandungan garam pada air laut yang cukup tinggi, yang menyebabkan lahan ini tergolong dengan lahan yang mengandung salinitas tanah yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan lahan tersebut harus diolah menggunakan bahan-bahan aktif seperti bahan-bahan perbaikan tanah seperti biochar. Yang kedelapan yaitu lahan kering beriklim kering, di mana dapat kita lihat pada lahan tersebut vegetasi tanaman yang ditanam itu cukup sedikit, dan pada gambar ini juga dapat kita lihat untuk tekstur tanahnya yang cukup kering dan intensitas cahaya yang cukup tinggi. Dan yang terakhir yaitu pada gambar ini dapat kita lihat ini lahan tambang yang digunakan, di mana pada lahan ini termasuk lahan kering masam, di mana tingkat bahan induk yang terkandung di dalamnya sangat rendah, dan tingkat pH keasaman pada lahan ini cukup tinggi, mengandung beberapa bahan induk, beberapa bahan logam seperti aluminium, di mana dan juga tingkat intensitas cahaya yang sangat tinggi yang disebabkan vegetasi pada lahan ini sudah tidak ada, dan terlihat pada gambar ini lahannya sangat terbuka. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.